sebelum mulai kegiatan belajar mengajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita langsung aja ya mulai ke pembahasan materi hari ini. Karena kita sudah masuk di kelas 10, materi pertama yang akan kita pelajari adalah biosfer. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke materi yang berikut ini. Sebelumnya kita akan masuk materi biosfer. Ada yang bisa jelaskan nggak macam-macam dari lapisan biosfer? Saya, Bu. Oke, boleh Yunda? Jadi lapisan biosfer itu setahu aku ada 5. Yang pertama ada atmosfer, yang kedua ada antroposfer, yang ketiga ada hidrosfer, yang keempat litosfer, yang terakhir ada biosfer. Oke, betul semua. Oke, boleh tepuk tangan untuk Yunda. Nah, benar yang pertama tadi ada atmosfer. Oke, jadi kalau kalian mengetahui lapisan atmosfer ini lapisan yang sedang kita pijaki, yaitu lapisan bumi. Salah satu fenomena yang terjadi di lapisan atmosfer itu adalah fenomena cuaca. Kalau kalian lihat di luar sana, kalau kalian ini kan mendung ya cuacanya. Ini salah satu dari fenomena yang terjadi di lapisan atmosfer. Oke, lapisan atmosfer itu terbagi dari beberapa lapisan. Yang pertama itu lapisan paling bawah, yaitu troposfer. Oke, benar yang dijawab oleh Ruli. Litosfer ini merupakan kulit bumi, di mana kulit bumi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kerak samudra dan kerak benua. Nah, dari dua kerak ini, mereka ini saling bergerak satu sama lain, yaitu dengan adanya sesar. Sehingga dari kegiatan pergerakan mereka berdua ini mengakibatkan adanya peristiwa alam, yaitu gempa bumi. Boleh lanjut lagi. Oke, selanjutnya yang ketiga ini ada lapisan hidrosfer. Ada yang mengetahui proses hidrologi? Boleh cuci tangan? Saya, Bu. Ya boleh. Tapi secara singkat aja ya, Bu, saya tahunya. Silakan. Jadi awalnya itu air akan menguap, terus dia akan terkondensasi atau mengembun gitu, Bu. Lama-lama mengembun, jenuh itu menjadi awan, terus dia akan hujan gitu, Bu. Prosesnya. Oke, itu secara singkat sudah benar. Baik, saya akan jelaskan secara keseluruhannya. Air yang ada di muka bumi, salah satu contohnya yaitu di laut, yang sebagai faktor utama dari fenomena di bumi, iklim, cuaca, di mana air laut itu mengalami penguapan yang berasal akibat dari sinar matahari. Selanjutnya, ketika air menguap, maka air itu akan berkondensasi, membuat bentuk-bentuk awan putih yang akhirnya mereka ini di titik jenuh, di mana mereka tidak kuat lagi untuk menampung air yang sudah menguap tersebut, sehingga terjadilah yang dinamakan infiltrasi atau yang disebut dengan hujan. Oke, selanjutnya ini ada lapisan biosfer. Ada yang ketahui nggak apa itu bagian dari biosfer? Boleh, silakan Alia. Biosfer itu yang saya tahu dibagi dua, Bu. Ada biotik sama abiotik. Kalau biotik itu terdiri dari hewan, manusia, sama tumbuhan. Kalau abiotik itu terdiri dari kayak hujan, kayak udara, air, apalagi saya nggak tahu. Oke, sudah benar-benar tepuk tangannya untuk Alia. Oke, benar apa yang dijelaskan oleh Alia. Macam-macam dari biosfer ini ada biotik sama abiotik. Biotik itu contohnya itu makhluk hidup. Kita termasuk biotik, manusia. Kemudian ada hewan, ada tumbuhan. Nah, abiotik sendiri ini kebalikan. Mereka ini makhluk mati. Contohnya ada udara, yaitu ada oksigen yang kita hirup, ada tanah, ada api dan air. Itu abiotik. Boleh selanjutnya ini salah satu contoh ya gambarnya, bisa diperhatikan. Ada biotik, di mana abiotik sendiri itu ada tanah, ada air, ada udara, dan biotiknya itu ada hewan-hewan yang hidup di abiotik itu sendiri. Boleh, dan yang terakhir ini ada namanya antroposfer. Siapa yang mau mengetahui? Oh boleh, silakan. Semangat sekali ya. Yuk. Lapisan antroposfer ini merupakan bagian penting dari bumi yang dihuni oleh manusia. Jadi intinya tuh di antroposfer ini kehidupan manusia ini berlangsung, kayak
kependudukan, pemukiman, dan lingkungan hidup. Boleh tepuk tangannya? Jadi sudah dijelaskan oleh Wedi, ini udah benar sekali. Dimana antroposfer sendiri itu boleh dibilang kehidupan manusia secara sosial, dimana kejadian dari permasalahan sosial disebut terjadi di antroposfer ini. Nah, bisa kita ketahui bahwa dari kepadatan penduduk, pertumbuhan itu salah satu contoh dari fenomena antroposfer. Oke, saya bagi kelompoknya. Ini bertiga, ini berdua, ini bertiga, ini berdua. Langsung aja ya, yang ini atmosfer, ini litosfer, ini biosfer, ini antroposfer. Gimana Bu? Kalian jadi mendiskusi tentang perbedaan dari lapisan-lapisan geosfer yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kalian buat diskusinya selama berapa lama ya? Enggak, itu kelamaan. Ini 30 menit aja cukup ya? Cukup, Bu. Oke, saya tunggu saya beri waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Lumayan masih. Ibu, oke, sudah 30 menit berlalu. Bisa langsung dari salah satu perwakilan kelompok menjelaskan hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan. Silakan. Saya Bu. Boleh dari kelompok mana nih? Dari kelompok atmosfer. Oke, silakan. Oke, saya dari perwakilan kelompok atmosfer. Menurut saya ada satu berbeda dari lapisan yang lain nih Bu. Di mana salah satu atmosfer itu yang paling terendahnya itu kan troposfer. Nah, dia itu tempat terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, dan lainnya Bu, yang dimana di lapisan lain itu nggak ada gitu. Oke, benar. Bagus, terima kasih. Boleh tepuk tangannya untuk kelompok atmosfer. Oke, mungkin hasil dari pekerjaan kalian hari ini bisa kalian kembangkan lagi di minggu depan. Sebelum itu, adakah dari teman-teman sekalian? Kok teman-teman ya? Oke, karena sudah ada yang menjelaskan tentang salah satu dari lapisannya, mungkin diskusi kali ini kita cukupkan. Mungkin ada dari kalian yang ingin memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita dapatkan pada hari ini. Silakan. Saya Bu. Oke, mungkin dari Ilham dulu ya. Baik, terima kasih Bu. Nama saya Ilham Andi. Saya ingin menyimpulkan hasil pertemuan hari ini. Yang pertama, pertemuan pada pertama kali di mata pelajaran geografi ini mengenai lapisan geosfer, yang mana lapisan geosfer itu terdiri dari 5 lapisan yang ada di dalam dan menyelimuti bumi. Lapisan pertama yang paling dalam yaitu ada lapisan litosfer. Lapisan ini meliputi kerak bumi sampai kulit bumi atau mantel bumi, outer core. Yang kedua ada lapisan hidrosfer. Lapisan hidrosfer ini yaitu kaitannya dengan air yang menyelimuti seluruh lapisan bumi di atas lapisan litosfer. Contohnya di sini yaitu benua samudra. Terus yang ketiga yaitu ada lapisan lapisan biosfer. Lapisan biosfer ini di sini lapisan di atas kulit bumi dan di atas lapisan hidrosfer. Di sini lapisan biosfer itu terdiri dari makhluk hidup, yang mana ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Setelah lapisan biosfer ada lapisan antroposfer. Antroposfer di sini yaitu lapisan yang membahas khusus makhluk hidup manusia yang ada di dalamnya, yang berpengaruh terhadap seluruh lapisan di bumi. Dan yang lapisan terakhir yaitu ada lapisan antroposfer. Lapisan antroposfer ini dihitung dari atas lapisan terluar bumi hingga sekian ratus kilometer di lapisan yang menyelimuti bumi. Fungsi utamanya yaitu melindungi lapisan bumi dari sinar UV atau sinar matahari. Itu saja Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk Ilham. Ya, terima kasih untuk Ilham yang sudah menyimpulkan materi hari ini. Baik, mungkin cukup sekian dari kegiatan pembelajaran geografi hari ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Bu.